Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah ta'ala kita akan memulai pembahasan kita mengenai kitab Lamiyatu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Kitab yang membahas di dalamnya tentang manhaj dan aqidah. Dan ini adalah halaqah pertama hari Sabtu tanggal 6 Dzulhijjah tahun 1447 Hijriah, bertepatan dengan 6 Mei 2026. Di halaqah yang pertama ini, sebelum masuk ke dalam inti kitab, kita jelaskan terlebih dahulu siapa itu Syekhul Islam. Syekhul Islam dijuluki oleh para ulama sebagai lautan ilmu, imam yang mujtahid, sebagai Syekhul Islam, syekhnya Islam, orang yang paling unggul pada zamannya dari sisi keilmuan. Beliau adalah Abul Abbas, kunyahnya Abul Abbas. Nama beliau Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam bin Taimiyah, dan Taimiyah adalah nama nenek beliau. Syekhul Islam adalah seorang yang karya-karyanya tersebar ke berbagai penjuru dunia. Ilmunya tersebar di mana-mana dalam berbagai bidang, dari itu aqidah, tauhid, hadis, fiqh, bahkan dalam berbagai ilmu lainnya. Semoga Allah Azza wa Jal memberi manfaat melalui beliau terhadap kaum muslimin dan Islam. Para penyimak yang semoga dirahmati oleh Allah, walaupun beliau mengalami berbagai gangguan dan ujian hingga akhirnya dipenjara selama bertahun-tahun, tetapi beliau tetap menulis banyak karya ilmiah. Gangguan dan ujian tersebut tidak membuat beliau berhenti dalam berdakwah. Beliau tetap menulis banyak karya ilmiah ketika berada di dalam penjara. Semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas. Setiap orang yang datang setelah beliau dalam bidang penulisan, maka kedudukannya masih berada di bawah beliau. Demikianlah ulama mensifati, karena luasnya ilmu beliau beragam dan mencakup banyak bidang, maka semoga Allah membalas beliau atas jasa-jasanya kepada Islam dan kaum muslimin dengan sebaik-baik balasan dari hamba-hambanya yang saleh. Para penyimak yang semoga dirahmati oleh Allah, qasidah bait syair Lamiyah ini yang dinisbatkan kepada Syekhul Islam, ada sebagian orang yang meragukan apakah Lamiyah ini milik Syekhul Islam ataukah bukan. Namun bagi kita tidaklah penting apakah Lamiyah ini dinisbatkan kepada Syekhul Islam ataukah tidak. Yang terpenting bagi kita adalah mengambil manfaat yang besar yang ada di dalam kitab Lamiyah ini. Apalagi ketika kita melihat corak, bentuk, keindahan, dan gaya bahasa dalam Lamiyah ini, bisa menjadi bukti bahwa Lamiyah ini milik Syekhul Islam rahimahullah. Maka jangan terlalu memperhatikan keraguan-raguan yang disebar oleh sebagian orang. Dalam kitab-kitab seperti ini, seperti Lamiyah ini, selama isinya sesuai dengan manhaj beliau dan tidak menyelisihi akidah Syekhul Islam, maka persoalan menyandarkan Lamiyah kepada Syekhul Islam ataukah bukan hal yang utama, bukan hal yang penting. Kapan hal tersebut menjadi penting? Ketika kita temukan di dalam kitab ada penyimpangan terhadap syariat, ada penyimpangan manhaj dan akidah, maka pembahasan apakah buku ini milik beliau ataukah bukan menjadi penting. Tapi karena Lamiyah di dalamnya tidak ada manhaj yang menyelisihi dan menyimpang, maka bukanlah hal yang penting membahasnya. Karena kitab Lamiyah sesuai dengan manhaj Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Bahkan gaya bahasanya pun gaya bahasa beliau rahimahullah. Dan para penyimak yang semoga dirahmati oleh Allah, pada sebagian naskah terdapat penyebutan Al-Quran sebagai qadim, azali, terdahulu. Dan ini adalah bentuk kesalahan. Dan insya Allah akan kita jelaskan pada waktunya.
Demikian wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahuna walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.